Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi ke-8 tentang anggaran persediaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Triana Purwarini Widyasta dengan NIM 014. Saya Eki Triana dengan NIM akhir 012. Pertama-tama, sebelum kita mengerti apa itu anggaran persediaan, kita perlu tahu apa itu sediaan. Sediaan merupakan barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan dalam produksi serta untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan normal. Sedangkan anggaran persediaan sendiri adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang berapa jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan, yaitu yang pertama ada produk jadi, lalu ada barang dagangan, dan juga ada bahan baku. Selanjutnya ada penyusunan anggaran sediaan produk. Pada perusahaan manufaktur, terdapat sediaan produk jadi, sediaan produk dalam proses, dan sediaan bahan baku. Anggaran sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses pada perusahaan manufaktur dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama dengan menetapkan tingkat putaran sediaan, dan yang kedua dengan membuat anggaran produk. Next. Yang pertama ada menetapkan tingkat putaran sediaan. Sediaan produk jadi yang dianggarkan yaitu sediaan produk jadi akhir periode waktu yang akan datang berupa sediaan produk jadi yang termasuk kelompok aset lancar. Sediaan produk jadi awal dan sediaan produk dalam proses awal, datanya dapat dicari berdasarkan data neraca periode yang lalu. Adapun data jualan dapat diketahui dari anggaran jualan yang dibuat oleh Departemen Pemasaran. Untuk mendapatkan data sediaan akhir, baik sediaan akhir produk jadi maupun sediaan produk dalam proses akhir, maka manajemen perlu menentukan sediaan akhir yang dianggarkan. Untuk menentukan sediaan akhir yang dianggarkan terlebih dahulu, manajemen menetapkan tingkat putaran sediaan. Next. Nah, untuk menentukan berapa unit sediaan produk jadi akhir atau berapa rupiah sediaan produk jadi akhir yang dianggarkan, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Ada SPJX sama dengan J per TP SPJ dikali 2 dikurangi SPJA. Nah, untuk keterangannya, SPJX itu adalah sediaan produk jadi akhir. Untuk J-nya penjualan atau hasil penjualan. Untuk SPJA sediaan produk jadi awal, dan untuk TPSPJ itu tingkat putaran sediaan produk jadi. Untuk anggaran sediaan dalam proses digunakan rumus untuk menentukan sediaan produk dalam akhir, yaitu SPDPX sama dengan HPPJ per TPSPDP dikali 2, setelah itu dikurangi dengan SPDPA. Untuk keterangannya, SPDPX itu adalah sediaan produk dalam proses akhir, HPPJ adalah harga pokok produk jadi, TPSPDP adalah tingkat putaran sediaan produk dalam proses, dan ada SPDPA yaitu sediaan produk dalam proses awal. Next. Nah, untuk menentukan besarnya sediaan produk jadi akhir yang dianggarkan pada periode waktu yang akan datang,
yaitu dengan cara menetapkan tingkat putaran sediaan produk jadi atau TPS-PJ. Nah, untuk menghitung TPS-PJ sendiri menggunakan rumus TPS-PJ sama dengan HPJ atau harga pokok penjualan dibagi dengan RSPJ atau rata-rata sediaan produk jadi. Untuk besaran tingkat putaran sediaan produk dalam proses juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus TPS-DP sama dengan HPPJ atau harga pokok produk jadi dibagi dengan RSPDP atau rata-rata sediaan produk dalam proses. Nah, untuk mencari RSPDP sendiri menggunakan rumus SPDPA atau sediaan produk dalam proses, kemudian ditambah dengan sediaan produk dalam proses akhir dibagi dengan 2. Next. Selanjutnya dapat dilakukan dengan membuat anggaran produk. Anggaran sediaan produk yang dibuat terdiri atas anggaran sediaan produk jadi akhir dan anggaran sediaan produk dalam proses. Contohnya, PT Tibung memiliki data sebagai berikut. Untuk anggaran jualan tahun 2015. Bulan Januari 1000 unit, Februari 2000 unit, Maret 3000 unit. Kemudian jumlahnya ada 6000 unit. Sediaan produk jadi awal Januari 2015 sebanyak 100 unit. Perusahaan mengutamakan kualitas produk dalam menyusun anggaran produk dengan anggaran produk jadi dihasilkan selama 3 bulan sebanyak 6.060 unit. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung sediaan produk jadi dianggarkan akhir Maret 2015, yaitu untuk produk jadinya 6.060 unit, untuk sediaan produk jadi awalnya tadi diketahui 100 unit, kemudian dijumlahkan, dihasilkan 6.160 unit. Nah, untuk penjualan selama 3 bulannya sendiri, ada 6.000 unit dikurangi. Jadi, sediaan produk jadi akhir adalah 160 unit. Dengan mengutamakan stabilitas produk, maka tiap bulan diproduksi produk jadi 6.000 unit, dibagi dengan 3 bulan sama dengan 2020 unit. Next. Kemudian untuk anggaran produk dalam prosesnya. Tingkat penyelesaian sediaan produk dalam proses akhir direncanakan sama dengan awal, yaitu BBB 100%, BTKL 50%, dan BOP 50%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui sediaan produk jadi akhir Maret 2015 sebanyak 160 unit dan sediaan produk dalam proses akhir Maret sebanyak 75 unit. Dengan demikian, sediaan produk dalam proses akhir bulan dapat dihitung sebagai berikut. Untuk Januari tadi 85 dikali dengan 100% dikali 2 sama dengan 170. Untuk BTKL-nya 85 dikali 50% dikali 4 sama dengan 170. Untuk BOPV-nya juga sama. Kemudian dijumlahkan diperoleh 510. Begitu pula dengan Februari dan Maret. Harga pokok produk jadi stabil tiap bulan 2.200 dan biaya pabrik stabil tiap bulan 20.170. Hal ini disebabkan perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran. Next. Selanjutnya ada penyusunan anggaran sediaan bahan baku.
Sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Untuk mengetahuinya dengan melihat laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi pada periode sebelumnya. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menyusun atau menghitung anggaran sediaan bahan baku dengan cara menghitung kuantitas pesanan ekonomis atau KPE, menetapkan tingkat putaran sediaan, dan menyusun anggaran belian bahan baku. Next. Yang pertama, menghitung kuantitas pesanan ekonomis dapat digunakan rumus SPBX sama dengan KPE min SPBA. Nah, untuk menghitung KPE atau kuantitas pesanan ekonomi sendiri menggunakan rumus akar dari 2 kali KST dikali S. KST adalah kuantitas standar bahan baku dipakai atau bahan baku dipakai. S itu biaya pesanan setiap kali pesan, kemudian dibagi dengan BP. Nah, yang kedua dengan menetapkan tingkat putaran sediaan. Dengan menetapkan tingkat putaran sediaan bahan baku, dapat dihitung bahan baku akhir terlebih dahulu dengan menggunakan rumus SPBX atau sediaan bahan baku akhir sama dengan BBD bahan baku dipakai dibagi dengan tingkat putaran sediaan bahan baku dikali 2, kemudian dikurangi SPBA atau sediaan bahan baku awal. Next. Dan yang terakhir, menyusun anggaran belian bahan baku. Anggaran sediaan bahan baku akhir seperti yang dibuat dengan menggunakan tingkat putaran sediaan bahan baku cocok apabila metode pencatatan sediaan bahan baku ini menggunakan metode perpetual. Tetapi bila bahan baku menggunakan pencatatan metode fisik dalam akunting keuangan, maka anggaran sediaan bahan baku akhir dihitung dengan cara membuat anggaran belian bahan baku. Menggunakan rumus biaya bahan baku dijumlahkan dengan sediaan bahan baku. Kemudian diperoleh bahan baku siap pakai yang nantinya akan dikurangi dengan belian bahan baku. Diperoleh sediaan bahan baku akhir. Next. Baik, selanjutnya ada penyusunan anggaran sediaan barang dagangan, yang dimana anggaran sediaan ini digunakan untuk perusahaan dagang. Nah, persediaan yang ada pada perusahaan dagang, anggaran sediaan barang dagangannya disusun dengan mengikuti cara-cara berikut. Yang pertama ada menentukan kuantitas pesanan ekonomis. Lalu yang kedua ada menetapkan tingkat putaran sediaan. Dan ketiga membuat anggaran belian. Untuk selanjutnya terdapat ilustrasi atau contoh soal dari anggaran sediaan barang dagangan. Seperti yang tadi saya sebutkan, langkah pertama adalah dengan menentukan kuantitas pesanan ekonomisnya terlebih dahulu, yang mana menggunakan formula 2 dikali KST, yang dimana KST itu kuantitas standar bahan baku dipakai selama periode tertentu. Lalu dikalikan dengan S, yang dimana adalah biaya pemesanan setiap kali pesan atau ordering cost. Lalu dibagi dengan HST atau harga standar bahan baku per unitnya, dan dikalikan dengan I atau biaya penyimpanan bahan di gudang yang dinyatakan dalam persentase dari nilai sediaan rata-rata dalam satuan mata uang yang disebut dengan carrying cost.
Nah, HST dikalikan dengan ini nantinya akan menghasilkan biaya penyimpanan per unit atau BP. Nah, terdapat soal seperti berikut. Selama setahun, kuantitas standar barang dagangan dipakai sebanyak 364 ons, lalu biaya pesanan setiap kali pesannya sebesar Rp728, dan harga standar barang dagangan per onsnya sebesar Rp160, dan biaya penyimpanan barang dagangan di gudang sebesar 40%, sediaan barang dagangan awal 26 ons, dan diperintahkan berdasarkan data tersebut untuk menghitung KPE dan sediaan barang dagangan akhir yang dianggarkan atau SPDX. Nah, pertama kita akan menghitung KPE-nya atau kuantitas pesanan ekonomisnya sesuai dengan formula yang sebelumnya. Yang dimana di dalam soal ini 2 dikalikan KST-nya yaitu 364, lalu dikalikan biaya pesanan setiap kali pesannya yang sebesar 728 dibagi dengan harga standar barang dagangan per onsnya sebesar 160, lalu dikalikan dengan biaya penyimpanan barang dagangan di gudang, yaitu sebesar 40%, kita jadikan desimal, yaitu 0,40. Nah, KPE-nya menghasilkan 91 ons. Lalu kita cari sediaan barang dagangan akhir yang dianggarkannya atau SPDX-nya. Yang dimana SPDX-nya dapat kita cari dengan mengurangkan KPE dengan sediaan barang dagangan awal, yaitu 91 ons dikurangi 26 ons, yang menghasilkan 65 ons. Lalu selanjutnya, anggaran sediaan barang dagangan akhir kita hitung SPDX tadi, kita kalikan dengan harga standar barang dagangan per onsnya, yaitu yang sebesar Rp160. 65 ons dikalikan Rp160 menghasilkan Rp10.400. Nah, selanjutnya kita tetapkan tingkat putaran sediaannya. Misalkan toko dagang daging mempunyai data selama triwulan tahun 2017 sebagai berikut. Anggaran jualan barang dagangan bulanan seperti di soal ada bulan Januari, Februari, dan Maret. Lalu sediaan barang dagangan awal Januari kita kalikan, ada 100 kilogram dikalikan dengan Rp100 yang menghasilkan Rp10.000. Nah, harga pokok standar per kilogramnya Rp100 dan tingkat putaran sediaan barang dagangan yang diinginkan tiap bulan adalah 8 kali. Dan berdasarkan data tersebut dapat kita hitung anggaran harga pokok jualan bulan seperti berikut. Januari kita hasilkan Rp110.000, Februari Rp120.000, dan Maret Rp130.000. Lalu selanjutnya tahap kedua kita tahap terakhir kita menyusun anggaran belian barang dagangannya. Nah, anggaran belian barang dagangan kita susun dengan formula seperti berikut. Belian barang dagangan dijumlahkan dengan sediaan barang dagangan awal, lalu yang menghasilkan barang siap dijual dijumlahkan dengan harga pokok jualan dikurangi dengan harga pokok jualan dan yang menghasilkan sediaan barang dagangan akhir. Nah, toko dagang daging membuat anggaran belian barang dagangan di tahun 2017 yang menghasilkan Januari sebesar Rp117.500, Februari Rp115.000, dan Maret Rp137.500. Lalu kita jumlahkan menghasilkan Rp370.000. Selanjutnya kita tetapkan tingkat putaran sediaannya. Tingkat putaran sediaan ini di Januari kita mempunyai data 110.000, kita bagikan dengan
eh, putaran sediaan barang dagangan yang diinginkan tiap bulan tadi sebesar 8 kali. Kita bagi 8 lalu dikalikan 2. Lalu dikurangi 10.000, yang dimana 10.000 itu dari hasil dari sediaan barang dagangan awal Januari dikalikan 100 rupiah tadi, 10.000. Januari kita dapat 17.500 rupiah. Nah, lalu pada Februari rumusnya tetap sama namun dikurangi dengan hasil dari Januari. Jadi kita hasilkan 12.500 rupiah dan diikuti dengan Maret kita kurangi dengan hasil Februari yang menghasilkan 20.000 rupiah. Lalu anggaran belian barang dagangan kita hitung harga pokok jualan dianggarkan bulan Januari, Februari, dan Maret. Yang dimana Januari kita dapatkan hasil 110.000 rupiah, Februari 120.000 rupiah, dan Maret 130.000 rupiah. Lalu kita jumlahkan menghasilkan 360.000 rupiah. Selanjutnya, berdasarkan data-data yang kita hitung sebelumnya, dapat dibuat anggaran sediaan barang dagangan akhir dalam rupiah sebagai berikut. Nah, kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi, formulanya yaitu belian barang dagangan dijumlahkan dengan sediaan barang dagangan awal, lalu barang siap dijual dikurangi dengan harga pokok jualan, dan akhirnya menghasilkan sediaan barang dagangan akhir. Untuk kita isi di kolom Januari terlebih dahulu, yang mana belian barang dagangan Januari tadi kita hasilkan 117.500 yang kita jumlahkan dengan sediaan barang dagangan awal tadi sebesar 10.000 yang menghasilkan barang siap dijual 127.500. Lalu kita kurangi harga pokok jualan Januari yang tadi sebesar 110.000 rupiah yang menghasilkan sediaan barang dagangan akhir di bulan Januari 17.500 rupiah. Nah, selanjutnya di bulan Februari dan Maret kita ikuti seperti Januari tadi, tinggal memasukkan data-data yang sudah kita hitung di Februari dan Maret tadi. Nah, selanjutnya setelah menyusun anggaran sediaan barang dagangan akhir dalam rupiah, kita bisa menyusun anggaran laba rugi, yang dimana anggaran laba rugi ini dimisalkan harga jual per kilogramnya 120 rupiah, beban usaha variabel per kilogram 15 rupiah, dan beban usaha tetap sebulan 6.000 rupiah. Dapat dibuat anggaran laba rugi sebagai berikut. Nah, di bulan Januari jualan barang dagangannya 132.000, harga pokok jualannya sesuai tadi 110.000, kita kurangi yang menghasilkan margin kontribusi kotornya 22.000, lalu 22.000 kita kurangi beban usaha variabelnya yang sebesar 16.500 yang menghasilkan margin kontribusi bersihnya 5.500 rupiah. Nah, 5.000 margin kontribusi bersih kita kurangi lagi dengan beban tetap yang ada di soal itu sebesar 6.000 yang menghasilkan min 500, yang dimana min 500 ini berarti pada bulan Januari perusahaan mengalami rugi. Begitu juga dengan bulan Februari dan Maret mengikuti langkah yang bulan Januari yang menghasilkan bulan Februari impas, lalu bulan Maret untung atau laba 500, lalu dihasilkan triwulan satunya adalah impas. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Jikalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.